Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wa qala aidan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada siang hari Jumat yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kepada kita untuk hadir di masjid ini menaikkan sholat Jumat. Semoga kehadiran kita insyaallah senantiasa diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin sekaligus sebagai suri tauladan bagi kita semua. Saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita tidak ada yang ingin menemui yang namanya sial atau tidak mau hidup bahagia. Tentu kita berharap semuanya mau senang, mau aman, mau tentram, mau selamat, mau damai, mau kaya, mau sehat. Tetapi saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan itu penuh dengan pasang surut. Tidak selamanya orang bahagia. Tidak selamanya orang damai. Tidak selamanya orang punya uang. Ada waktunya kita tidak punya. Itu adalah sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah memang menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan. Ada baik, ada buruk. Ada sehat, ada sakit. Ada kaya, ada miskin. Ada hidup, ada mati.
Ada kuat, ada yang lemah. Karena dia berpasang-pasangan, saudara yang dimuliakan oleh Allah, wa kuntum azwajan salasa. Perlu kita catat dalam hati kita bahwa ternyata memang kehidupan itu penuh dengan variasi. Oleh karena itu pada Jumat hari ini ingin saya sampaikan kiat-kiat bagaimana menghadapi musibah. Karena kalau kehidupan senang pasti kita mau. Tapi kalau yang didapat adalah musibah, baru orang pada luar biasa penderitaan. Caranya adalah yang pertama, kita harus percaya dengan takdir. Kita harus percaya dengan ketentuan buruk Allah dan ketentuan baik Allah. Makanya ada rukun iman yang terakhir, qada dan qadar. Mengimani, mempercayai ketentuan baik Allah dan ketentuan buruk Allah. Artinya apa? Dikala Allah menguji kita dengan sesuatu yang tidak baik, maka kita harus kembalikan kepada Allah bahwa ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun usaha kita, kalau takdirnya Allah segitu begitu, tidak bisa kita rubah. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi pernah bersabda bahwa yang namanya takdir seseorang itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Sudah ada semua takdir. Bapak itu akan menjadi kaya, itu yang sedang-sedang, itu yang kurang. Hari ini bapak itu sehat, besok barangkali sakit. Kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan kita rasakan ringan. Karena Allah tidak membiarkan makhluknya hidup tanpa fasilitas lengkap. Sudah diberikan semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau menghadapi musibah atau kekurangan, kita harus yakinkan bahwa di balik kesulitan ini akan ada kemudahan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Tapi ini perlu keyakinan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan beribu-ribu kebaikan di balik kesulitan itu. Maka jangan putus asa wahai saudara yang dimuliakan oleh Allah. Baru diuji demam, sudah pasrah sama Allah, ya Allah kalau memang ajal saya cabut nyawaku dulu, tidak sanggup saya sakit. Bukan begitu yang namanya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinkan diri kita kalau di balik kesulitan yang kita hadapi itu ada beribu-ribu kebaikan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lagi kita sakit, maka dalam sakit itu Allah sudah menyiapkan berbagai macam obat. Kalau kita lagi kekurangan harta,
Di balik kekurangan harta kita itu sebetulnya Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan seluruhnya untuk kelebihan harta kita. Oleh karena itu sekali lagi, mari yakinkan diri kita kalau fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Yang hari ini lagi susah, jangan susah terus. Mari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan besok ada kemudahan. Ada jalan keluar yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita beriman kepada Allah. Ini yang jadi masalah buat kita karena iman kita yang tidak jelas. Terkadang kita tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, percaya dukun. Makanya sengsara kita selama-lamanya. Sakit perut, sakit kepala, langsung dibilang saya didoti. Pergi cari dukun. Tidak ke dokter. Tidak sabar terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Kacau balau kehidupan ini. Maka yakinkan diri kita, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Berikutnya, dikala kita ditimpa musibah, atau kita lagi bersedih, atau kita mengalami kekurangan atau kesulitan, maka kita harus banyak-banyak bersabar. Sabar seperti orang. Kalau seseorang tidak memiliki sifat sabar, susah hidup ini. Susah. Harus sabar. Harus antri. Karena dari kecil menanjak sampai ke atas, tidak bisa orang langsung besar. Tidak bisa orang langsung kaya. Ada usaha dulu. Tidak bisa orang sehat kalau tidak berobat. Memerlukan kesabaran dalam segala hal yang ingin kita capai. Kalau mau SMP harus SD dulu, TK dulu. Melalui proses. Jangan cepat mau kaya. Itulah sehingga apa yang terjadi adalah Dimas Kanjeng. Gandakan uang supaya cepat kaya. Di mana otak kita, di mana akal kita? Diminta uang kita, kalau dia bilang gandakan uang, kenapa bukan uangnya sendiri yang dia gandakan? Karena dia tidak sabar menghadapi kehidupan ini. Kalau ada yang janji-janji hadiah, jangan mau. Jangan mau, kenapa? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebab sesuatu yang imin-imin itu hadiah, pasti ada efek di belakangnya. Ya normal-normal saja. Tapi itu membutuhkan kesabaran. Ada 4 hal yang merusak kesabaran. Yang pertama adalah marah. Yang kedua adalah putus asa. Lalu yang ketiga senantiasa tidak tahan dengan kesabaran itu, sehingga apa yang terjadi, dia tidak bisa menghadapi yang namanya kesabaran. Yang namanya kesabaran butuh proses untuk mencapai apa yang kita cita-citakan, sehingga kita menjadi sabar. Seharusnya seorang muslim yang baik, yang keluar dari kata-katanya jikala menghadapi musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah, akan kembali kepada Allah. Apapun yang ada pada diri kita adalah titipan, hanya sementara.
Sehat kita, kekuatan kita, kekayaan kita, harta kita, istri kita, anak kita, semua yang ada itu hanya titipan sementara saja. Dia punyanya Allah Subhanahu wa taala. Dikala hari-hari diambil oleh Allah, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu membutuhkan kesabaran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang berat, tapi itulah yang harus kita lakukan. Karena satu syarat kita bisa bersama dengan Allah hanya melalui kesabaran. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau mau bersama dengan Allah, sabar ki. Dan kalau kita sudah bersama dengan Allah, Allah itu maha kaya, Allah itu maha luas, Allah itu maha segala-galanya. Dan jangan mengharap kecuali selain Allah, karena hanya Allah yang memiliki segalanya. Manusia punya keterbatasan. Kalau selalu mengharap kepada manusia, siap-siaplah untuk kecewa. Tapi kalau kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak punya batas. Kalau hari ini dia mau bikin kaya, kita bisa kaya kalau Allah punya mau. Hari ini mau bikin kita sakit, kita akan sakit. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari hadapi musibah itu penuh dengan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berburuk sangka kepada Allah. Akhirnya jangan-jangan Allah tidak suka sama saya. Justru karena Allah suka, Allah beri peringatan. Daripada orang yang tidak disuka oleh Allah berbuat maksiat langsung dicabut nyawanya, itu tidak disuka oleh Allah. Kalau cuma dikasih sakit, itu peringatan dari Allah. Dan jangan kita berkata orang yang sakit lama itu disiksa oleh Allah. Barangkali memang disiksa kelihatannya, tapi hakikatnya itu menggugurkan dosa-dosanya. Coba dibayangkan kalau 1 tahun orang sakit baru meninggal, dia bisa istighfar selama 1 tahun. Sambil dia dulu menikmati sakitnya, dia berdoa, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah. Ya Allah banyak sekali dosaku, ya Allah, ya Allah. Terus dia berdoa dan berzikir. Dibanding dengan orang yang langsung diambil nyawanya oleh Allah, belum istighfar, belum memohon maaf kepada sesama, tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, mari semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada gunanya. Jadi jangan kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang sabar menghadapi musibah. Karena ingat wahai saudaraku, musibah kita tidak tahu kapan datangnya. Orang yang di tsunami di sana tidak tahu kapan datangnya tsunami. Orang yang digempa oleh Allah Subhanahu tidak tahu kapan mau datangnya gempa. Orang yang mau diberi angin puting beliung oleh Allah, dia tidak tahu kapan datangnya itu angin ribut. Tapi dia sesuatu yang akan datang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari berbanyak bersabar, banyak berdoa, dan banyak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu amarakum bi fada'i nafsi wa sanna al-malaikata yusalli bi qudsi. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa dalam waqatil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabat wa tabi'in 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 bi ihsan ila yaumiddin wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai saudaraku, kenaikan harga dan kenaikan hal-hal yang lain itu juga bagian daripada musibah. Maka mari kita berbaik sangka dan mari kita bersabar. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, melebihkan dari segala kekurangan kita, memurahkan rezeki kita, menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma iftah alaina abwabal khair wa abwabal rahmah wa abwabas salamah abwabal barakah wa abwabal quwwati was sihhati wa rizqi wa abwabal ilmi wa abwabal jannah. Wabil khusus jamaah Masjid Mi'ratul Khairat. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkuruhu yazkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.